Hijab bukan menjadi Insya Allah tetap mengikuti aturan Allah, menutupi aurat, dia tetap berkerudung meskipun jadi atlet yang mungkin di luar sana kita tahu atlet itu kalau main volley ya Insya Allah pakaiannya kadang mungkin ya tidak sesuai aturan. Masya Allah, kita bakal tanya-tanya ke Tokoh Inspiratif kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilda, teteh ya manggilnya ya. Izin Insya Allah. Ini dari kapan suka main volley? Awalnya sih aku masuk klub volley itu dari kelas 5 SD. Dari SD. Jadi kayak ada pembinaan volley gitu. Emang pengen sendiri atau diarahin, diajakin teman-teman atau orang tua main ini aja Orang deh? tua sih. Jadi awalnya tuh bener-bener kayak disuruh buat 17-an gitu, Ustaz. Iya, ternyata rezekinya ya di volley gitu. Alhamdulillah. 5 SD ya. Nah, Berarti dari 5 SD sampai sekarang udah berapa lama main volley? kalau untuk di ranah profesional itu dari 2010 aku masuk timnas. Berarti sekarang udah 14 tahun. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Terus pertama kali akhirnya mulai pengen tetap pakai hijab meskipun awalnya dulu masih kecil belum ya? Iya, belum. Dari kapan itu? Itu mulai pakai hijab itu di 2016. 2016. 2016 itu juga jarang banget yang pakai hijab sih, bahkan baru 3 orang sama aku. Di profesional? Di profesional, karena aturannya tuh sempat belum boleh pakai hijab. Oh, bahkan dulu sempat ada aturan emang nggak boleh dipakai? Untuk Proliga mungkin boleh, tapi karena aku timnas saat itu aturannya kan harus dari atas gitu ya, dari FIVB-nya. Jadi di situ belum ada aturan boleh memakai hijab gitu. Ya, titik balik waktu akhirnya mulai mau berhijrahnya gimana teh? Coba diceritain. Awalnya aku diajakin teman kajian gitu, terus kayak kebuka akhirnya. Kebetulan juga saat itu kadarullah kakek meninggal juga, jadi kayak nggak tahu ya diketuk aja gitu. Terus aku dengar kajian tentang anak dan ayah yang kayak gitu sih. Dan ketika akhirnya pertama kali itu izin dulu ke tim ya, ke pelatih atau mungkin ke siapa, atau tiba-tiba hari latihan langsung udah pakai gitu aja? Gimana? Pasti izin ke orang tua dulu awalnya, terus pasti izin juga ke pelatih karena itu aku udah mulai masuk, udah di timnas ya sama di ranah profesional. Sempat nggak boleh waktu itu, sempat kayak kalau di timnas aturannya belum boleh, tapi saat itu saya kekeh bersikeras. Iya gitu, kayak kalau misalnya emang nggak boleh saya mundur aja gitu dari timnas. Gitu ya? Cuman akhirnya? Ya qadarullah ya, jalannya Allah mungkin saat itu langsung dibolehin aja tahun itu. Mungkin ada rapat dan lain-lain gitu, terus akhirnya dibolehin dan ya udah aku sendiri aja gitu yang pakai hijab di tim gitu saat itu. Setim tuh volley berapa kalau timnas? Dulu 12, kalau sekarang 14. 14, satu-satunya tuh? Iya, saat itu ya. Masya Allah. Terus apa aja kendalanya? Itu temen kan ya walaupun satu tim ya, ada nggak sih kaum leaders di luar sana? Ya pasti ada ya Ustadz, karena kan itu kita masih tabu banget saat itu ya di dunia olahraga volley pakai hijab, karena notabene tuh pakainya street gitu, kayak ya minim lah gitu maksudnya. Jadi saat itu tuh banyak juga hujatan-hujatan kayak kalau mau apa ya, yang mau suka musik-musikan teh Ustadz, gitu. Yang kayak kalau mau nyanyi-nyanyi Islam teh apa ya namanya? Qasidahan. Iya, kalau mau qasidahan mah nggak usah di lapang volley, cenah gitu. Jadi kayak banyak lah hujatan-hujatan kayak gitu. Terus karena gor volley juga saat itu kan belum yang sebagus sekarang ya, kayak belum ada AC dan lain-lain, jadi adaptasinya juga lumayan cukup panas dan lain-lain. Otomatis kan pasti ya lebih gerah ya. Iya, lebih gerah karena kan kita pakai manset, terus kayak apa ya, ada pengapnya juga pasti ada sih awal-awal. Masya Allah. Maka ini juga bisa dibilang termasuk yang awal-awal ya, paling pertama yang kau yakin setelah itu pasti akhirnya jadi mulai banyak yang mengikuti ya, Alhamdulillah. Sekarang udah banyak banget yang pakai hijab. Maka ini bisa jadi kebagian pahala jariahnya ini untuk beliau, Masya Allah. Kita lihat ya, ini tantangannya, yang dibalik tantangan itu tapi tetap akhirnya berprestasi, prestasi apa yang sudah beliau raih. Maka yuk kita dengarkan kisahnya, jangan kemana-mana tapi tetap di selalu ada hikmah. Dulu mah mungkin kan cuma buat lomba ya, 17-an. Ini sekarang akhirnya benar-benar profesional. Gimana respon keluarganya? Ya alhamdulillah banget sih, kayak volley juga rezeki buat aku dan keluarga gitu. Dari volley juga bisa melakukan apa aja yang kita inginkan gitu, sama kayak alhamdulillah karena ya tergantung kitanya sih Ustadz. Kalau kita udah ada di ranah profesional, kita bisa jaga
kestabilan kita, profesionalitas kita itu insya Allah alhamdulillah makmur sih gitu. Alhamdulillah. Karena waktu itu sempat Indonesia di SEA Games itu belum 20 tahun belum dapat perak. Nah, kita kemarin sempat dapat perak juga. Kemarin dapat perak di SEA Games. Selalu ada hikmah. Ini sebelum ngundang atlet voli, kau juga udah biasa nyemes terus nih, nyemes meja ya openingnya. Tapi Masya Allah, nih pengen tanya-tanya kenapa atlet voli itu emang diwajibkan harus tinggi, bahkan sampai jadi peraturan? Apa emang udah bawaannya aja itu gimana teh? Kebetulan sih enggak ya, pasti ada. Terus ada juga yang kita sesuai sama posisi-posisinya gitu. Cuma kalau misalnya kita pesemes gitu ya, spiker, itu ya mungkin lebih baik tinggi karena kan kita harus jangkau net dan lain-lain. Net itu 212 sentimeteran lah kira-kira gitu. Jadi ya kalau yang aslinya kurang pendek juga boleh. Pendek boleh, tapi butuh effort yang lumayan ya karena kan harus lompatnya lebih tinggi dari yang tinggi-tinggi lagi gitu. Oke, terus tangan juga pasti ya nih orang main bola kan dia nendang tuh pakai sepatu. Nggak langsung kena bolanya, ini langsung kena bolanya. Efeknya apa tuh ke tangan dalam jangka panjang? Cedera pernah nggak kira-kira? Kalau di tangan mungkin ada ya, karena kan termasuk aku middle blocker, jadi kayak ada cedera-cedera kena bola dan lain-lain. Ya kan gitu. Kena ini sedikit malah jadi. Iya, kadang-kadang ya bengkok, ya kita pakai tapping dan lain-lain. Kalau untuk cedera-cedera lain, kayak kita pernah ankle juga, cedera lutut juga, jadi ya ada perjuangan-perjuangannya lah Ustadz gitu. Masya Allah. Cedera apa aja yang udah pernah dialamin? Aku pernah ankle sama cedera lutut. Itu berarti harus absen main berapa lama gitu? Kebetulan waktu ankle itu kita mau arah ke Final Four, kayak perempat final gitu. Jadi di situ aku cuman istirahat 1 minggu udah harus main lagi gitu. Jadi kayak masih bengkak pun, wah di tapping, digulung. Ini gitu. apa? Painkiller kali ya? Painkiller juga masuk gitu. Kalau di lutut sampai sekarang sih mungkin masih ada bekas-bekas cederanya ya gitu. Jadi tetap harus kayak kita fisio dan lain-lain. Pemirsa pengen dikasih lihat katanya bekas-bekas cederanya ke arah kamera coba teh. Tangannya, tangan aku mah ya nggak ada cedera, cuma ada kapalan. Coba tinggal dikeun jadi Sunda kieu. Tuh nanti di zoom oke. Oh kelihatannya di situ ya. Ya besar ya. Nah, ya gitulah. Ya kalau tangannya yang keplekok nanti kalau gitu. Ke tangan sekoko gini ini untung duduk loh pemirsa. Kalau enggak tinggi berapa teh? Maaf. 178. Tuh, untung duduk berarti benar. Alhamdulillah. Ya. Terus tangan kecil gini bisa main teh? Bisa ya, asal nggak kalah we sama bola. Oh iya, ada bola voli teh hampang dah asli nama. Punten jeje bahasa Sunda. Bola voli gampang, ringan ya aslinya. Terus insya Allah nanti kita bakal coba belajar juga dengan beliau sebelum kita sambil tanya-tanya lagi nih. Keluarga gimana ini ketika dulu mah mungkin kan cuma buat lomba ya, 17-an. Ini sekarang akhirnya benar-benar profesional. Gimana respon keluarganya? Ya alhamdulillah banget sih, kayak voli juga rezeki buat aku dan keluarga gitu. Dari voli juga bisa melakukan apa aja yang kita inginkan gitu. Sama kayak ya buat orang tua juga pasti, karena kan kita akhirnya voli itu kerjaan profesional, akhirnya kita dibayar juga di voli dan lain-lain. Jadi itu ya luar biasa sih dari voli. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat banyak. Masya Allah. Akhirnya kan ada orang bilang ya, jadi atlet di Indonesia mah katanya kurang makmur. Nah, coba itu bener nggak teh? Terus kalau ucapan kayak gitu. Untuk dulu saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk sekarang sih insya Allah bisa makmur ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ya tergantung kitanya sih Ustadz. Kalau kita udah ada di ranah profesional, kita bisa jaga kestabilan kita, profesionalitas kita, itu insya Allah alhamdulillah makmur sih gitu. Alhamdulillah. Dari rezeki mah dari Allah ya, Masya Allah. Maka prestasi tertingginya apa teh kalau boleh tahu? Yang dirasa ini nih. Prestasi tertinggi. Maksudnya dari segi volinya? Iya. Karena waktu itu sempat Indonesia di SEA Games itu belum 20 tahun belum dapat perak. Nah, kita kemarin sempat dapat perak juga. Kemarin dapat perak di SEA Games ya. Terus kalau yang di profesional kan itu bukan timnas ya, jadi ada klubnya lagi. Apa tuh nama klub? Proliga. Kita ikut di Proliga, tapi itu kita nggak bisa stay satu klub. Kadang-kadang kita per tahun beda tim. Ada bursa transfernya juga ya? Benar. Dan emang dikontraknya per tahun gitu atau? Kalau kita per tahun. Masya Allah. Terus itu juga tiap ini ada
kejuaraannya kan per tahun kan. Iya, per Musim tahun. keberapa? Nah, udah berapa kali juara? Alhamdulillah udah 7 gitu. Dengan satu tim yang sama atau Enggak, pindah-pindah ya? beda-beda tim. Masya Allah. Dan akhirnya udah berapa negara yang dikunjungin? Orang kan kadang wah bisa keluar negeri untuk tanding. Udah berapa negara yang udah dikunjungin untuk bertanding? Kebanyakannya sih ASEAN ya. Kalau Asia kayak Jepang, Kazakhstan gitu. Oh iya. Negara-negara yang belakangnya Tantan itu pada main volley-nya bagus ya. Udah jago-jago, alhamdulillah. Maka ini jadi inspirasi juga buat kita pemirsa untuk gimana caranya meskipun tetap pengen nurut sama Allah dalam karir apapun itu tetap diupayain nurut sama Allah. Respon orang-orang di sana yang mungkin ya mereka pemain volley-nya bukan muslim ya. Maka gimana ngeliatin kayak aneh gitu bagi mereka atau gimana respon mereka? Pasti sih kayak kenapa pakai itu? Kamu nggak panas sampai ya pakai ditanya? itu? Iya, kayak gitu-gitu itu udah pasti ada sih. Jawabnya apa biasanya? Ini aturan iya, karena saya muslim, aturan muslim, tapi kadang-kadang mereka tanya balik, tapi teman-teman kamu muslim kenapa tidak pakai, kayak gitu. Oh iya, karena ya tanya aja ke mereka gitu. Cuma bingung. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat banyak pelajaran dan habis ini masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Teh Wilda sambil nurut sama Allah tapi sambil tetap berkarir dengan sukses juga. Maka jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Untuk wanita berkarir atau berolahraga itu bagaimana sih Ustaz? Terus kayak zaman Rasul dulu ada nggak ya olahraga untuk wanita gitu? Dulu di zaman Rasul ada yang lebih dari olahraga. Dulu ada sahabiah namanya Nusaybah bin Ka'ab. Insya Allah sih kalau hijab tuh nggak ngeganggu kita dalam beraktivitas, bahkan dalam berprestasi, yang bahkan setelah berhijab pun muncul prestasi-prestasi yang sebelumnya belum pernah aku dapat. Pokoknya setiap kali kita berbuat salah, nggak peduli masa lalunya apa, habis maksiat kita nggak langsung mati, sederhana. Allah berarti lagi nungguin kita tobat. Tinggal yuk, mau nggak disambung? Makin dientar-entar, makin kita ngancurin diri, makin disegerakan. Ya lihat nih, Teh Wilda telah berhasil menggapai kesuksesan sambil tetap nurut sama Allah. Selalu ada hikmah, Masya Allah. Gimana, Ustaz Mangga Dir? Ini nih kok aku kan mau tanya, kalau dari sudut pandang Islam itu untuk wanita berkarir atau berolahraga itu bagaimana sih Ustaz? Terus kayak zaman Rasul dulu ada nggak ya olahraga untuk wanita gitu? Dulu di zaman Rasul ada yang lebih dari olahraga. Dulu ada sahabiah namanya Nusaybah bin Ka'ab, itu bahkan ikut perang. Ikut di perang Uhud, perang Hunain, yang benar-benar ikut megang senjata, ikut bertarung ya. Dan aku yakin dengan keimanan para sahabiah juga pasti mengutamakan menutup auratnya, meskipun ya tentu dalam peperangan ya harus yang perlu gerak, bahkan terluka malah ya. Tapi ya begitulah keimanan, sehingga kita menyadari betul bahwa syariat untuk menutup aurat itu kan sebetulnya cara Islam untuk memuliakan wanita ya, supaya akhirnya benar-benar terjaga, yang berhak melihat hanya orang-orang yang tadi sudah membuat perjanjian dengan Allah, misalkan Ghalidho. Maka itu dia, kalau misalnya contohnya bahkan gak cuma dalam olahraga, tapi juga bahkan dalam urusan peperangan, itu ada contohnya. Dan bismillah lah, apapun nanti ucapan orang, kita selalu mikirnya, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Kita dari awal lihat pengen olahraganya juga bukan pengen dijago-jagoan atau gimana, pengen bagian orang tua. Begitu didapat hasilnya juga alhamdulillah digunainnya untuk banggain orang tua, nyenengin orang tua, sambil terus berupaya pengen nurut sama Allahnya. Di luar sana aja ada yang lagi detik ini lagi maksiat, tetap Allah kasih rezeki, kasih hidup dunia yang enak. Maka apalagi yang udah berusaha nurut kayak Teh Wilda dan kawan-kawan muslim lain yang udah berusaha pengen nutup aurat, aku yakin sih Allah sediakan pasti takdir-takdir yang terbaik. Masya Allah. Maka Teh Wilda juga ini dong, juga kasih nasihat baik kepada atlet ataupun yang bukan atlet di luar sana nih, untuk ajakan bahwa yuk, pengen cantiknya itu sebetulnya fitrah ya. Tapi gimana kita cantik tapi sambil tetap nurut sama Allah? Enggak, kasih pesan-pesan kepada yang nonton. Kayak khususnya untuk atlet ya, olahragawan kayak aku, insya Allah sih kalau hijab tuh nggak ngeganggu kita dalam beraktivitas, bahkan dalam berprestasi, yang bahkan setelah berhijab pun muncul prestasi-prestasi yang sebelumnya belum pernah aku dapat. Jadi kayak jalan Allah tuh nuntunnya indah banget lah, dan takdir Allah juga nggak akan pernah salah. Jadi ya semoga ya dari hati
ke hati lagi gitu untuk kita berhijab dan semoga istiqomah di jalan Allah. Masya Allah. Hatur nuhun pisan, terima kasih Teh Wilda. Dan pemirsa yang nonton mudah-mudahan bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Amin. Hikmahnya adalah bahwa suka tidak suka, cepat atau lambat, kita yakin kita tuh pasti butuh Allah, pasti nyari Allah, pasti datengin Allah. Tinggal pilihannya dua nih, pengen datang dengan sukarela, apa harus diseret dulu. Ya. Udah ngebuktiin bahwa ketika menyegerakan sesegera mungkin untuk mencari Allah, tadi disampaikan ada prestasi-prestasi yang bahkan tadinya belum bisa digapai, akhirnya malah digapai. Jadi nggak peduli masa lalu dulu kamu seperti apa, tapi ketika akhirnya hari itu kamu mulai memutuskan untuk pengen nurut sama Allah, Allah akan sediakan masa depan yang terbaik untuk kalian. Apapun bidangnya, karirnya, selagi nggak melanggar syariat ya, apapun bidangnya, karirnya Allah akan sediakan karir yang terbaik. Kalaupun dulu sesalah apapun, ingat Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosa. Dosa, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, masih Allah berikan nama. Kalau tutup dengan ayat, surat 35, Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, balasannya kontan hari itu juga. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu, nggak ada yang luput dari dosa, termasuk yang lagi bicara. Dan siapapun dengan dosa sekecil apapun, kata Allah, berarti ternyata layak mati kita itu semuanya. Pertanyaannya, kenapa masih pada hidup ini yang pada nonton? Apakah pada nggak punya dosa? Kan nggak mungkin. Tapi walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan. Allah kasih waktu, silakan. Pokoknya setiap kali kita berbuat salah, nggak peduli masa lalunya apa, habis maksiat kita nggak langsung mati, sederhana. Allah berarti lagi nungguin kita tobat. Tinggal yuk, mau nggak disambung? Makin dientar-entar, makin kita ngancurin diri, makin disegerakan. Ya lihat nih, Wilda telah berhasil menggapai kesuksesan sambil tetap nurut sama Allah. Dan hari ini jadi pelajaran yang berharga banget. Kita doakan beliau tambah banyak lagi prestasinya, gak cuma untuk diri dan keluarga, bahkan juga mengharumkan negeri kita Indonesia ini, Masya Allah. Dan istilah mudah-mudahan nanti bakal ada juara-juara selanjutnya yang datang dari yang nonton. Maka teman-teman, pemirsa jangan kemana-mana, saksikan episode Sah selanjutnya, jangan sampai ketinggalan ya. Di Sah selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.